doa seorang suami kepada istri. Minimal itu dilakukan saat sholat malam nanti setelah Isya. Bersalaman istri dengan suami, pegang kepalanya, bacakan doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, isi doa itu adalah aku meminta kepadamu kebaikan istriku ini dan kebaikan yang engkau anugerahkan kepadanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan istriku ini dan keburukan yang ada padanya. Nah, ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar seorang istri turut kepada suami. Karena hari ini dengan menikah artinya Khalid sudah menjadi imam dan makmumnya adalah putri. Ijab qabul bukanlah sekedar ucapan. Aku terima nikah Putri Yuliana dengan mas kawin sekian. Tetapi ijab qabul itu, ijab artinya penyerahan, qabul adalah penerimaan. Ijab dilakukan oleh wali penyerahan. Apa yang diserahkan? Secara zahir fisiknya. Anak yang dulu lahir dari seorang ibu, disusui, disayangi, dibesarkan, dijaga, dipelihara, diberi makan, dinafkahi, dilindungi, hari ini diserahkan kepada Khalid. Apa yang diserahkan? Yang diserahkan itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab apanya? Bukan hanya tanggung jawab untuk menafkahi, tapi tanggung jawabnya dunia akhirat. Dulu ketika putri ini masa usianya kecil sebelum menikah, ketika dia berdosa, maka dosanya itu ditanggung oleh ayahnya. Tapi saat ini, mulai hari ini, jika putri ini melakukan kesalahan, maka kesalahan itu yang menanggungnya adalah Khalid sebagai suami. Maka putri, posisinya yang akan memerintahkan, yang akan mengarahkan, yang akan memberi petunjuk adalah Khalid sebagai suami. Kepatuhan, ketundukan, kehormatan itu memang tidak akan pudar kepada orang tua, tetapi kepada suami ini dialah sebagai imam, dialah sebagai pemberi arahan, sebagai pemberi petunjuk. Karena di akhirat nanti dosa seorang suami itu yang akan mempertanggungjawabkannya adalah suami. Dosa seorang istri itu yang akan mempertanggungjawabkannya adalah suami. Jadi ijab qabul itu menyerahkan dengan segalanya, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat, baik itu zahir ataupun batin. Khalid, nikah itu adalah ibadah paling panjang. Kalau ibadah itu butuh ilmu, maka nikah butuh ilmunya panjang. Maka ada pernah baca buku namanya Kado Pernikahan. Ini tuntunan dalam menikah. Jangan sampai kita membawa mobil saja ada tuntunannya. Mobil itu benda mati. Kalau dihidupkan ya pakai kunci, pakai start. Nah ini yang kita mau kelola itu, mau atur itu adalah benda hidup. Butuh. Setelah ini mungkin punya anak, mungkin punya keluarga lagi, punya menantu, punya cucu. Semuanya itu butuh tuntunan. Apalagi menikah itu bukannya hanya menyatu antara suami dan istri, tapi menyatunya keluarga besar. Ada mertua, adinda,
Putri, ada mertua laki-laki masih hidup, alhamdulillah. Mertua perempuan, begitu juga Adinda Khalid, ada mertua laki-laki dan ada mertua perempuan. Ada kewajibannya. Kalau nikah itu adalah ibadah, maka sabarnya panjang. Kalau nikah itu adalah ibadah terpanjang, dalam ibadah itu butuh kesabaran, maka sabar dalam menikah itu panjang. Adinda Khalid, kadang-kadang kita mau makan belum tersedia, apalagi di awal-awal ini masih belajar. Jangan langsung emosi, ajarkan baik-baik. Kemarin baru satu kamar sendiri, sekarang kamar berdua. Ya, kadang-kadang suaminya yang ngorok, kadang-kadang suami dalam menaruh, nah ini banyak kesalahan laki-laki itu, naruh kain kotor, naruh handuk. Ya, kalau perempuan biasanya tertib, kalau laki-laki biasanya tak acuh. Jangan langsung marah. Belajar. Ya, belajar butuh kesabaran. Ibadah nikah itu adalah ibadah terpanjang, maka sabarnya juga panjang. Kalau dalam ibadah butuh keikhlasan, maka nikah itu sangat butuh keikhlasan. Keikhlasannya juga panjang. Kalau dalam ibadah butuh kekhusyukan, maka nikah itu butuh khusyuk. Khusyuk itu artinya fokus. Fokus pada tujuan. Ingat, kadang-kadang di dalam menikah itu, setelah nikah baru datang godaan. Waktu sebelum nikah, ini syaitan ya, syaitan yang menggoda. Sebelum nikah hanya calon kita yang paling cantik. Tapi setelah nikah bisa berubah. Bisa jadi istri tidak lagi nampak cantik, tetapi lebih cantik yang lain. Kok yang lain lebih cantik? Nah, na'udzubillah. Setelah itu na'udzubillah, bertawuz kepada Allah Subhanahu wa taala. Adinda Khalid kenal dengan istrinya. Kenal. Sekarang belum kenal. Baru kenal fisik, tapi karakternya belum full. Kata Umar bin Khattab, kamu baru kenal seseorang itu kalau kamu serumah dengannya. Kalau kamu melakukan perjalanan dengannya, kalau kamu berurusan duit dengannya, baru kita kenal dengan seseorang. Tapi sekarang sudah menikah, akan nampak nanti. Mungkin sebelum nikah belum nampak kesalahannya, karena belum serumah, karena belum melakukan perjalanan. Ini kayaknya mau melakukan perjalanan karena mas kawinnya dolar ya, bisa keluar negeri nih honeymoonnya, ya. Belum nampak. Jadi butuh kesabaran, butuh keikhlasan, butuh ketulusan. Adinda Khalid, kalau ingin kenal dengan istri, kenallah dengan karakternya. Kenal dengan karakternya, dengan sifatnya. Begitu juga Adinda Putri. Bukan untuk kesalahannya untuk dibaca-baca, tidak. Tetapi adalah untuk dipahami. Oh begini, istri saya itu kalau yang paling dia sukai ini, paling dia tidak sukai ini. Itu supaya apa? Jangan cepat marah ketika sesuatu yang diucapkan oleh suami. Mohon maaf, seperti misalnya kalau orang Batak dengan orang Sunda kan beda bahasanya. Orang Batak katanya selembut-lembut orang Batak itu sekasar-kasarnya orang Sunda. Nah, kita alhamdulillah nih sama-sama orang Kampar ya, sama-sama orang air tiris. Dari mana? Air tiris. Nah, ini alhamdulillah karakter tidak jauh-jauh berbeda. Ya mudah-mudahan bisa menyesuaikan. Adinda Khalid. Kemudian, jika ada masalah dalam kehidupan keluarga, kepada keluarga yang baik pihak suami ataupun pihak istri, itu diibaratkan anak kita ini sedang berlayar menaiki sampan. Mereka berdua dalam sampan. Ketika ada sampannya bocor, jangan masuk ke dalam sampan. Karena apabila ada yang masuk ke dalam sampan, maka sampan itu tenggelam. Lalu apa yang dilakukan? Panggil kepada keduanya, katakan, nak, sampanmu bocor, tolong ditambal, diperbaiki. Hati-hati kepada
orang tua. Kadang karena saking sayangnya kepada anak, masuk dia ke dalam sampan. Kalau masuk ke dalam sampan, karam itu sampan. Kemudian Adinda Khalid pahami karakter perempuan itu. Kalau dia menangis, jangan pernah bilang, "Nggak usah menangis, masa itu saja menangis." Perempuan itu bahasanya adalah air mata. Maka obat dari menangis itu adalah sediakan bahu untuk bersandar. Peluk dia. Peluk dia. Obatnya tidak usah dengan ucapan, cukup dengan pelukan. Cium, peluk, itulah yang dibutuhkan oleh seorang perempuan. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Maka ketika dirangkul oleh seorang suami, dia akan merasa tenang. Yang dibutuhkan oleh perempuan adalah ketenangan, kenyamanan, perlindungan. Tapi ingat Adinda Putri, bahwasanya yang dibutuhkan oleh laki-laki itu adalah penghargaan. Betapapun orang menghina suami di luar, dia tidak akan pernah pusing. Kalau di dalam rumahnya dia mendapatkan dukungan, dia mendapatkan penghargaan. Jangan justru ikut menyalahkan suami. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Antum libasun lahunna, hunna libasun lakum, wa antum libasun lahunna. Suami itu adalah pakaian bagi istri, istri itu adalah pakaian bagi suami. Sifat pakaian apa? Melindungi, menutup. Kalau ada koreng-koreng nggak nampak sama orang. Kalau ada kudis nggak nampak sama orang. Apalagi sifat pakaian itu menghindarkan kita dari panas, menghindarkan kita dari dingin. Jadilah pakaian bagi Khalid, pakaian bagi istrinya, Putri menjadi pakaian bagi Khalid. Jangan diumbar di media sosial. Apalagi ini kadang-kadang anak-anak di zaman Gen Z ini sedikit-sedikit buat status Facebook, suamiku begini, wah itu hancur. Ya, jangan segala sesuatu dibuat di media sosial. Selesaikan berdua. Kalau bisa jangan bawa tidur. Saya dengan istri saya bilang kalau ada masalah jangan bawa tidur. Karena kalau dibawa tidur sudah tidak nyaman, tidur sudah tidak tenang. Selesaikan segera. Bisa selesaikan segera, selesaikan. Dan sebaik-baiknya ketika Khalid merasa ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan segera, jangan mengadu sama ibu atau bapak Khalid. Karena biasanya orang tua tidak akan objektif. Karena sayang sama Khalid, justru orang tua akan membela. Datangnya kepada siapa? Datang pada mertua. Begitu juga Putri. Nah, banyak sebetulnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dalam rumah tangga. Tetapi ketahuilah, butuh ilmu banyak, butuh kesabaran banyak, butuh ketulusan banyak, butuh keikhlasan yang banyak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.